Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratul Mukarram akhuna ustadzuna Kiai Ubaidillah Ansari, keluarga besar Yayasan Al-Hikam Al-Aliyah, wa akhuna Kiai Haji Mahmud Yunus, wa akhuna Kiai Azam Muhammad Azam. Ahbab, ikhwan wal akhawat, muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah, alhamdulillah kita dapat menyambung kembali kajian kita, yaitu hikmah-hikmah mutiara-mutiara kaum sufi yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahmatullahi alaihi wa radhiyallahu anhu wa ardah anna jami'an. Sekarang hikmah ke 141 ya. Qala radhiyallahu al-akwanu sabitatun bi isbatih wa mamhuwatun bi ahadiyati dzatih. Yang ingin dijelaskan, artinya yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, bahwa pandangan yang terkandung dalam hikmah ini adalah pandangan tauhidnya para arifin billah, di mana beliau memandang bahwa wujud yang tunggal, wujud itu tunggal, yaitu ahad. Nah, sebagaimana yang Allah firmankan, qul huwallahu ahad. Ahad ini ya adalah sifat untuk zat Allah, tunggal. Maka kita menyebutnya Allah atau Tuhan yang Maha Esa. Zat ini adalah wujud ya. Ya, wujud. Jadi hakikat wujud itu hanya satu, bahkan tunggal. Karena menurut mereka satu itu adalah separuh daripada dua. Ketika satu ditikrar, diulang, ya, maka satu ada dua kali. Ketika tunggal itu diulang, maka berarti tunggal ada dua, kan? Tidak mungkin tunggal itu ya tunggal saja, tidak ada. Maka ketika diulang angka tunggal itu sehingga menjadi dua tunggal, maka berubah menjadi satu. Jadi satu itu separuh dua. Itu. Nah, pandangan tauhid mereka ketika wahid itu sifat fi'il Allah. Ya, kalau sifat zat ahad, karena tunggal. Ini tauhid mereka dalam pandangan syuhud, katakan bukan objek akal untuk melihat, mengenal ma'rifat kepada Allah bukan melalui dalil akli wa naqli, tetapi melalui syuhudul qalbi, ma'rifatul qalbi. Ada lagi selain ahad dan wahid, yaitu ahadiyah. Maaf, wahdaniyah.
Maka di dalam akidah Ahlussunnah, setelah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Ini istilah wahdaniyah ini tatarannya pada sifat, bahwa Allah mempunyai sifat yang banyak, ya. Terkandung untuk menyebut keseluruhan sifat itu wahdaniyah, ya. Memang dalam bahasa Arab pun wahdaniyah adalah unit, himpunan. Namun kita tidak memandang kepada Allah bahwa sifat Allah itu banyak, ya. Tetapi ketika Allah mengerjakan sifatnya dan kemudian ada manifestasinya di alam ini, maka kita memandangnya berbagai anwa. Dan Allah sendiri yang mengajarkan untuk menyebut macam-macam manifestasi sifat Allah itu. Kita diajarkan bahwa zat Allah tunggal, sifatnya tunggal, fi'ilnya tunggal. Tetapi ketika dimanifestasikan, dizuhurkan, rupanya menggambarkan ketunggalan itu melalui berbagai macam manifestasi. Dan Allah memberitahu namanya, ini Qahar, ini Jabbar, ini Karim, ini Wadud, ya. Dan berbagai-bagai. Maka kita menyebut nama Allah dengan nama-nama yang Allah ajarkan, ya. Falahu al-asma'ul husna, ya. Allah mempunyai nama-nama. Kita disuruh berdoa dengan tawassul kepada nama-nama tersebut. Itu setelah zuhur, asalnya dari tunggal. Nah, maka ulama baik mutakallimin atau orang-orang sufi katakan menggunakan istilah ahadiyah, wahdaniyah, dan wahidiyah. Itu gambaran atau identitas, katakanlah, tentang Allah mempunyai zat ahad, Allah mempunyai sifat wahdaniyah, dan Allah mempunyai af'al, fi'il, ya, kena fa'alu lima yurid, la yus'al amma yaf'al, berarti lahul af'al. Nah, af'alnya inilah yang kemudian melahirkan atau dapat memanifestasikan sifat-sifatnya yang terkandung di dalam ilmunya atas kehendaknya. Maka hanya dua rupanya, ya, begitu dizuhurkan, ya, secara global hanya dua, jalal wa jamal, al-qahr wal lutuf. Kita juga menerimanya dua, enak nggak enak, ya, enak dan nggak enak, menangis dan ketawa, sedih dan gembira, ya. Dan Allah ciptakan berpasang-pasang, itu manifestasi daripada fi'il Allah itu berpasang-pasang. Meskipun nama-nama itu banyak, tapi tetap saja hanya dua, al-awwal wal akhir wal zahir wal batin, ya, dan seterusnya. Nah, di sini ada bi ahadiyati dzatih. Ini adalah pandangan, ya, orang kaum arif. Kata beliau, pandangan tauhid itu diungkapkan dalam bentuk hikmah mutiara kata. Al aqwanu sabitatun bi isbatih. Alam semesta ini sabitatun, itu sabit, subut, yakni wujud, yakni, ya. Bi isbatihi, dengan isbatnya Allah. Alam ini sabitatun, yakni zahiratun, alam ini zahir, bi isbatih, yakni bi izhari, Allah lah yang menzahirkan. Maknanya alam dari segi zatnya adamun mahd, tidak ada, ya. Adanya, wujudnya bi ijadi, subutnya bi isbati, ya, zuhurnya bi izhari. Allah lah yang menzahirkan. Sudah barang tentu, yang mengisbatkan itu berarti dia sabit, yang menzahirkan itu berarti dia zahir.
Yang mewujudkan berarti dia wujud. Nah, berarti alam secara zatnya sendiri tidak ada, ya, tapi diadakan oleh Allah. Ya, dan kita bagian daripada alam itu. Ya, tidak ada dari diri kita ini bagian kita yang menciptakan, tidak ada sama sekali. Ini maksud dari ungkapan mereka. Ya, dari tauhid mereka para ahlillah. Ya, mereka mengatakan al-insanu kulliyatullah. Manusia itu semuanya Allah katanya. La juz'iyatuh, bukan sebagian kecil. Bahkan mereka mengatakan man qala al-juz'iyah faqad kafar. Artinya bahwa keseluruhan kita semuanya Allah yang menciptakan boleh kita sebut, yang menjahirkan boleh, yang menisbatkan boleh, atau dengan bahasa populernya ya, semuanya adalah manifestasi kehendak Allah yang ada dalam ilmunya apalah gitu. Artinya bahwa secara diri kita ya, kita tidak ada. Allah lah yang mengadakan. Ya, dari situlah ketika orang bertanya untuk apa aku dilahirkan, untuk ya, secara zahir beribadah, tetapi secara batin menyaksikan Allah, mengetahui Allah, mengenal Allah. Nah, maka dikatakan bahwa al-aqwanu sabita, aqwan sabit, yakni wujud, yakni zahir, ya, subut itu sabit, ada, ya, tetapi biisbati. Kemudian wa mamhuwatun, dan alam juga dari dirinya sendiri mamhuwah. Kalau kita artikan letterlek, mamhuwah itu terhapus, tiada, gitu. Maka tadi kita katakan ini tauhidnya al-arifin. Setelah mereka diberi oleh Allah anugerah dari batinnya untuk mengenal Allah, bukan dari akal dan nakalnya, tapi dari batinnya untuk mengenal Allah, baru mereka melihat bahwa alam itu ternyata tak ada. Maka bahasanya mamhuwah, gitu ya, tidak ada. Kenapa? Bi ahadiyati zatih, dengan memandang ketunggalan zat Allah yang memiliki sifat wujud, sifat subut, dan sifat zuhur. Itu sebab huwa zahir. Artinya bahwa apa yang kita saksikan di alam semesta ini sebenarnya kita melihat al-manazil al-ilahiyah, fenomena ketuhanan. Ya, tunggal, tidak ada Tuhan baik, tidak ada Tuhan buruk, Tuhan timur, Tuhan barat, tetapi huwallahu ahad. Maka ini bahasa yang diungkapkan oleh mereka ya, mengenai tauhid mereka terhadap Allah. Ya, bukan lagi dengan menggunakan bahasa yang akli, ya, juga tidak menggunakan lughah naqliyah, nasiyah, tetapi mereka menggunakan lughah syuhudiyah, zauqiyah, bahwa al-aqwanu sabitatun bi isbatihi wa mamhuwatun bi ahadiyati dzat. Konsekuensi dari tauhid ini maka menumbuhkan sifat tawakal, sifat ridha, dan semua sifat ya, taslim apabila dia melakukan sesuatu ternyata belum berhasil atau tidak berhasil, maka berarti memang Allah yang tunggal satu-satunya yang berkehendak, ya, tidak menetapkannya, tidak menakdirkannya. Maka tidak perlu lagi ya, berefek kepada pikiran kita, jiwa kita, yang menimbulkan kekecewaan, ya, kesedihan berlarut, ya.
Bahkan mungkin kalau dia memandang bahwa ada kesedihan, ya justru dia suka, berarti kesedihan itu ya, menghapus ya, dosa, ya, banyak faidah daripada musibah dan kesusahan itu. Dan itu semua pandangan dari tauhid ya, mereka, tauhidul arifin. Maka dikatakan alam ini sabit bi isbati. Lalu kalau dilihat dari ketunggalan zat Allah, berarti alam ini tidak berdiri sendiri atau tidak ada sama sekali, mamhuwah. Gitu. Lenyap. Mamhuwah itu boleh diartikan lenyap. Ya. Karena sifat ada, subut, zahir hanya tunggal dan itu milik zat Allah belaka. Ya. Ya, itulah yang dimaksud oleh mereka, bahwasanya al-aqwan sabitatun, yakni al-aqwan subutun bi'tibari zuhuril haqqi fiha. Dengan bahasa sering kita dengar ya, orang-orang akademis menyebutnya manifestasi katanya. Tapi sebetulnya saya sendiri takut menggunakan bahasa selain Arab, takut ya konsekuensi maknanya salah gitu. Bener nggak manifestasi itu? Kita sendiri zauknya nggak nyampe tuh manifestasi. Ya. Tapi kalau zuhur, ya udah biasa menggunakan bahasa zuhur, bahasa Al-Quran, az-zahir, huwa-zahir, ya, izhar. Ya. Jadi zuhur saja sudah. Sehingga manusia ini adalah mazhar ilahiyah. Ya. Mazhar ilahiyah. Kemudian hikmah yang kedua, annasu yamdahunaka lima yazunnunahu fik. Fakun anta zaman li nafsika lima ta'lamuhu minha. Jadi orang itu ternyata, ya bukan ternyata, kalau orang itu memandang kita soleh, itu nyangka, Pak. Ya. Kita kalau dipuji oleh orang dia soleh, dia baik, itu sebenarnya mah jangan GR. Yang tahu bukan sangka tetapi yakin, bukan zon tetapi yakin terhadap diri kita sendiri. Kita kayak apa kualitasnya, kayak apa sidiknya kepada Allah, dapat kita sendiri. Ya, orang menyangka ya, udah wah soleh benar, udah dia emang gak lupa-lupa sama Allah. Mungkin aja ya. Secara jujur saya ngaji hikam terus ya, ngelihat tulisan ini Masya Allah ya, sidik ya, syuhud ya, kita yang baca ini syuhud kagak, sidik kagak ya. Mungkin orang nyangka yang baca hikam ini udah mantap bener ya. Itu semua zan. Yang yakin itu adalah kita terhadap diri kita sendiri ya. Makanya kalau mereka cerita mereka orang-orang yang syuhud, fadhal, orang-orang yang syuhud itu ya, ketika mereka dipuji oleh Allah, itu malunya luar biasa. Kita mendengar kisah Rasulullah SAW, ketika dipuji kan mukanya merah katanya, kayak gadis dipuji-puji, malu begitu. Ya, sifat itu mewaris tuh kepada mereka orang-orang soleh yang disebut ahlillah, ya, orang-orang mutahaqqiqin, ya, orang-orang yang wasilin ilallah. Malu kenapa? Karena yang punyanya dekat. Nah, mereka kan disebut orang muqarrabin, orang yang dideketin Allah. Ya, saya kan dulu punya ilustrasinya, misalnya saya dititipin sama orang kaya rumah, mobil, serta isinya apa aja yang saya punya, sampai baju itu dikasih bos lah. Ya, termasuk saya suruh bagi-bagi harta kepada orang yang memerlukan. Orang kan gak tahu, dikiranya saya.
Ya, mungkin ketika bosnya jauh dari saya duduk petantang petenteng. Nah kalau bos itu ada di sebelah saya, nah orang muji-muji saya, mungkin ampun-ampun saya. Ya, nah begitu ilustrasinya Rasulullah SAW ketika dipuji merah mukanya, karena sahibus sifah, ya ma'ahu, ana ma'akum aina ma kuntum. Ya, bersamanya, maka takut dipuji ente, makanya asyukurulillah katanya. Hadza min fadli rabbi. Itu bukan meniru bunyi gitu. Bagi mereka, kalau kita emang niru bunyi benar udah. Ya, kita ini bubagha, apa burung beo udah, innalillahi masya Allah subhanallah. Sama orang Cina bilang, saya punya tetangga Cina tukang pijit gitu, jalan ke Paduk, innalillahi masya Allah. Itu saya, berarti saya juga begitu tuh ya, kagak zikir itu. Nah mereka ya tidak kenal doa wal hal. Ya, doa itu adalah suasana jiwa batin seseorang, kondisi jiwa seseorang. Kayak Nabi kan, ngajarin kita doa tidur. Ya begitu mau tidur, ahya wa amut katanya, bismika ahya wa amut. Ya, mau tidur aja nyambung sama Allah tuh, dengan nama engkau. Begitu bangun, alhamdulillah, itu connect lagi. Kita meloading dulu lelet itu, udah wudhu juga tetap aja belum nyambung itu Allah. Tapi kita baca itu alhamdulillahilladzi ahyana, itu kayak anak TK diajarin doa. Anak TK umur 66 tahun sampai 60 tahun masih begitu aja. Ini yang dimaksud oleh mereka, para ahlilah di dalam buku-buku tasawuf, orang yang mempunyai tingkat keimanan yang sudah lebih dalam. Bukan sathi dangkal masih dalam maklumat, tetapi mereka sudah amik ke dalam maqamat ruhiyah. Jadi ketika dipuji dia malu. Kita kalau dipuji emang dia pisan. Kalau nggak ada saya mah tahu dah, gitu. Ya, untung ada saya. Ya, atau suruh dengar ceramah saya ntar dia taubat, kacau lagi tuh, makin kacau pak. Ya, sedangkan taubat itu kan Allah yang ngasih, summa taba alaihim liyatub. Ya, taubat aja itu kita minta, Allahumma inna as'aluka taubah. Ya. Nah, tapi semua agama itu ya dibaca nasnya, kemudian ya dikelola oleh pikirannya, kemudian pikiran itu melahirkan perintah untuk beramal. Dia mengira bahwa dia sudah beramal, tidak. Mesti diolah agar menjadi mental, sifat, karakter batin baru. Itulah yang mereka katakan, aku melakukan dengan Allah. Ya. Kenapa? Karena dia tidak mengaku sudah. Ketika Allah sudah berikan di dalam rohaninya sifat-sifat mulia itu, dan itulah sifat Allah yang kalau teraplikasi dalam perbuatan, orang memandang dia soleh, dia juhud, dia, kata kita dia itu ya, tapi bagi dia yang syuhud tidak. Ini Allah memberikannya. Itulah yang membuat dia melakukan dengan Allah. Kalau sudah dengan Allah, pasti melakukannya karena Allah. Ya, pasti karena Allah. Makanya ya, baru dia tahu bahwa ternyata semua dari Allah, bukan dari dia, bukan dari dia sama sekali. Itulah yang mereka ulang-ulang, minallahi wa billahi wa ilallah. Dan itulah tujuan diciptakannya kita, mengenal Allah secara total. Ya, mengenal Allah secara total, bukan pembacaan nas kemudian dikelola oleh pikiran lalu diamalkan. Dia mengira inilah amal, tidak. Ya, itu perintah pikiran. Kalau ada yang doktrin pikiran lain, berubah lagi tuh. Ya, tapi jika dia mengenal hakikat, karena hakikat itu wahidah, lan yataghayyar wa lan yatabaddal. Tidak akan berubah, tidak akan berganti dimanapun apapun kondisinya, karena dia telah beriman kepada Allah dengan iman yang hakiki. Maka hikmah yang kemudian ini katanya, annasu yamdahunak,
orang-orang memujimu dengan sifat-sifat terpuji. Lima yazunnunahu fik, karena apa yang mereka sangkakan sesuatu itu pada dirimu. Sangka, Pak. Sangka. Kan zon itu kan sangka. Ya. Dia tidak punya sifat baik dan buruk. Sangka itu disifati baik dan buruk tergantung si pemilik sangka itu. Kalau di dalam dirinya buruk, keluarnya sangkanya buruk, Pak. Meskipun sama orang soleh. Ria itu dia, tuh, belum tentu ria. Kalau emang ria, emang kita tahu kan nyangka. Yang tahu ria masih yang bersangkutan. Gitu. Nah, kalau dirinya sifat dalam batinnya baik, maka keluarnya baik sangkanya, meskipun orang itu jelek. Ya Allah, itu orang baik banget. Nah, kita diajarkan tuh oleh para ahlillah, kalau ada orang memuji, ketahuilah yang baik itu dia. Karena jika orang punya sifat terpuji, pasti memuji. Jika dia punya mahamid, maka dia yamdah. Kalau dia punya sifat karam, makarim al-akhlak, maka dia yukrimun nas. Kenapa yang dia punya itu yang dia beri. Jadi kalau ada orang menghormatin kita, dia sebetulnya yang punya kehormatan, kita dibagi. Nah, kalau kita nggak punya, minta lagi, ayo hormatin. Orang nggak punya, minta dihormatin, minta dipuji. Ini kita begitu dihormatin sama orang, wes emang gua pisan. Iya. Turun disambung, emang keturunan gua sama keturunan kan kurang ajar itu. Keturunan di bawah-bawah. Ya, pas kenaikan nggak lulus kenaikan. Ya itu sangka orang itu. Maka jangan GR dulu. Kalau memang mereka memperingatkan kepada kita tuh, kalau ada orang muji kita, ya itu ujian. Kita kan akal sehat kita kalau ditanya berat mana diuji sama Allah, ya, dengan pujian dan dengan cacian, itu berat mana sebetulnya? Pasti akal kita mengatakan berat pujian. Katakanlah diuji sama Allah dengan enak, sama dengan enggak enak, itu beratan mana ujian? Ya, kalau akal yang sehat mengatakan justru ya, diuji sama Allah dengan enak itu yang berat. Tapi kita pengennya enak terus, nggak enak nggak mau. Ya. Nah ini akal mas sehat, tetapi ketika mau dilaksanakan ada kepentingan nafsu lain, jadi nggak sehat lagi tuh. Ya, kalau nggak ada kepentingan mas sehat bener akal. Nah rupanya orang ketika beramal menghadapi dengan nafsu. Berhadapan dengan nafsu, maka orang segudang ilmu pengetahuan dan hafalannya dalam beramal lain lagi. Karena innamal a'malu birruh, yani bin niat. Ya, meskipun dia hafal dan ceramah nggak berhenti, ya, dan itu hujjah alaina. Ya, apa yang diucapkannya. Nah, maka jika orang memujimu itu adalah karena mereka menyangka kepadamu. Fakun anta zaman, maka kamu jadilah orang yang mencaci dirimu sendiri, lima ta'lamuhu min, karena apa yang engkau ketahui, ya, daripada sifat-sifat daripada dirimu itu. Kita yang paling tahu. Sehingga kita juga dinasihati oleh mereka, jika ada orang memuji sifat-sifat baik, kita tahu sifat-sifat itu kagak ada sama kita. Ya, nggak ada pisan. Ya. Wah ini ustadz benar-benar sidik sama Allah, kagak. Ya, wah ini ustadz benar-benar masya Allah, dia zikir Allah itu nggak putus-putus. Ya, kagak. Ya, ada orang tuh muji kita dengan sifat yang kita tidak ada. Itu hati-hati katanya. Karena itu adalah ujian Allah. Entar juga orang itu menghina kita habis-habisan sehingga kita melihat sifat buruk itu juga gak ada. Ya, makanya kan banyak orang ketika dicaci lah, gue salah apa? Kagak, nah, gitu. Itu dia lupa bahwa dulu dipuji juga lu kagak punya sifat puji, ya, sifat baik. Dan sama sekali orang kagak ingat
sampai udah dicaci masih kagak inget juga tuh. Nah, itu sebabnya mutiara-mutiara dari mereka orang-orang sufi banyak sekali ya, yang mengandung ibrah, hikmah, betul-betul hikmah. Ya, an-nasu yamdahunak lima yazunnunahu fik fakun anta zaman li nafsika lima ta'lamuhu minha. Ya. Bahkan di sarah ini ada penjelasan bahwa jika ada orang yang memuji itu dusta dalam pujiannya karena berlebihan, dan kita sudah memastikan bahwa betul-betul pujiannya itu memang dusta. Nah, ini barangkali yang Nabi perintahkan ukhsut turaba fi wujuhil maddahin katanya. Ya, lemparin debu ke muka orang yang terpuji. Karena pujian itu udah berlebihan. Ya, pujian itu udah berlebihan. Berarti itu ada pentingannya tuh. Ya, orang kan muji itu imma punya sifat terpuji, ya, imma dia punya kepentingan. Gitu. Nah, orang punya kepentingan mesti pujiannya mubalaghah wal ghulu. Ya, berlebihan. Seperti orang muji-muji raja, muji-muji presiden gitu. Ya, rupanya dia pengen jadi menteri gitu. Nah, itu ya, orang-orang politik tahu bahwa ini pujian bohongan gitu. Ya, tahu. Taib. Wa qala radhiyallahu al-mu'minu idza mudiha. Sebetulnya hikam yang terakhir, yang pertama kita baca tadi itu adalah tema terakhir dari hikmah sebelumnya. Ini dari an-nasu yamdahunak, ini satu tema baru. Ya. Nah, ini yang kedua masih ada kaitannya dengan yang ketiga ini ada kaitannya dengan hikmah yang kedua ini. Al-mu'minu idza mudiha istahya minallahi ta'ala an yusni'a alaihi biwasfin la yashhaduhu min nafsih. Ya, tadi kita sudah terangkan. Seorang mukmin ya adalah ini mukmin yang dimaksud oleh mereka adalah min ahlillah. Ya. Idza mudiha, jika dipuji maka ia malu kepada Allah akan dipujinya ke atasnya itu dengan sifat yang dia tidak saksikan sifat itu ada pada dirinya. Ya. Artinya dia sifat yang dipuji, ya, orang memuji dia, itu dia tidak melihat bahwa sifat itu ada pada dia. Lalu sifat itu sifat siapa? Sifat Allah. Itu yang membuat dia malu. Ya, itu sifat Allah. Karena kan yang baik dari Allah. Terus kita yang buruk itu dari kita. Artinya begini, bahwa biyadihil khair, di tangan Allah hanya ada kebaikan, dan yang Allah berikan itu baik. Ketika kita dalam kondisi tidak baik, berarti Allah belum memberi kebaikan. Kita menyebutnya belum diberi hidayah. Apa isinya hidayah? Ilmu pengetahuan hidayah. Ya, akhlak mulia hidayah. Ya. Kemudian taubat hidayah. Ya kan, taubat kan merupakan sifat mulia. Ya, sabar hidayah. Ya. Kemudian kita ridha hidayah. Semua hidayah. Nah, ketika Allah belum beri kebaikan, dan ini mas terangkum ke dalam kata khair, maka sering saya ceritakan khair itu sama dengan wujud. Khair sama dengan wujud, dan simboliknya di dalam Al-Quran nur, yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur, al ilmu nur, wal imanu nur, was sabru nur, ad-dinu nur. Ya, semua nur. Gitu. Itu juga yang disebut oleh orang sufi dengan istilah nur Muhammadi, yakni akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu penisbatan mereka orang sufi untuk memberikan kesadaran bahwa akhlak itu bukan akhlak kita. Kalau kita mau kasih istilah juga akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan dalil Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim innama bu'istu liutammim makarimal akhlaq.
Nabi diutus untuk mendistribusikan atau menyiapkan akhlak. Maka orang sufi menyebutnya Nur Muhammad, yakni akhlak Muhammad. Sehingga kata mereka, ketika orang mendapat akhlak itu, apa rasanya? Mereka mengatakan rasa Muhammad. Jadi dekat sekali Rasulullah itu. Ya. Maka ketika dia melakukan ibadah dengan sunnah zahirnya itu, rasanya ya dia Muhammad. Karena sifatnya dan ya artinya mereka menyebut hakikatnya dan syariatnya betul-betul nepak gitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang disebut oleh Nabi, aqrabun nasi yaumal qiyamati manzilatan ahasinuhum akhlaqa. Orang yang kedudukannya dekat di hari kiamat, artinya secara rohani, mereka yang akhlaknya baik. Jadi akhlak itu rasanya rasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab mereka menggubah syair-syair pujian kepada Rasulullah, pujian kepada sifat yang hakikatnya dia mengetahui itu adalah sifat Allah. Karena Muhammad adalah insan sama dengan kita, tidak berdaya apa-apa, tapi dialah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi manzar jamal ilahiyah. Ya. Fenomena keindahan Allah yang digambarkan ana ar-rahmatul muhdah, sayalah rahmat yang dihadiahkan untuk alam semesta ini, rahmatan lil alamin. Nah maka ketika dipuji, dia tidak menyaksikan itu sifat dia. Karena ya kan identitas ketuhanan yang dijelaskan dalam tauhid ahli sunnah, wujud, sifat nafsiyah. Kita nafsiyahnya adam, gitu. Adam, maka kita ada ini tadi di atas biisbati biijadih, maka ada wujud. Ya. Kita akan merasa ada itu. Ya. Karena kita memang wujud. Tetapi apabila Allah berikan akhlak mulia tadi di ruh itu mempunyai pandangan batin melihat bahwa kita tidak ada. Tadi yang disebut tauhidul arifin, itu adalah pandangan kepada Allah melalui taudari batinnya. Dia melihat ternyata mamhuwah, ternyata adam. Maka apa yang dia saksikan dalam dirinya sebelum orang lain, semuanya katakanlah manifestasi sifat dan asma Allah. Maka setiap saat dia ingat Allah, itu ya bahasa mereka, dan itu hakiki menurut mereka. Bahkan itulah yang hakikat, yang selain itu tidak hakikat. Nah itu maka kalau kita saja adamun, bagaimana punya sifat? Nah, syariat mengatakan kalau Allah memberikan kebaikan, ya, maka itulah kebaikan dari Allah. Jika Allah belum memberikan kebaikan, berarti itulah hakikat kita. Hakikat kita tidak ada, hakikat kita tidak ada kebaikan. Syariat memberikan nama hakikat, memberikan nama tidak ada kebaikan adalah buruk. Itu sebab orang sampai sempurna pun dia merasa taksir. Kenapa? Taksirnya karena ada nafsu pengakuan kepada sifat itu. Kalau kita mah taksir semua-muanya. Taksir emang kagak punya sifat itu, ngaku pisan lagi. Kacau. Ya. Kalau dia cuman kacau balau, kalau kita kacau ke beliau-beliaunya sudah. Ya. Dan itulah kehalusan iman mereka, syuhud mereka. Ya, kalau kita mah dipuji sama kita, biar itu sifat kagak ada sama kita juga, ya baru tahu gua rupanya gitu. Ya, baru tahu gua, kagak tahu gua keturunan siapa nih. Ya rupanya dicek keturunan ke-8, ya udah nggak nurun keturunan ke-8 gitu. Nah karena dia dekat kepada Allah, maka dia tidak melihat sifat yang dipujinya itu ada pada dirinya, tetapi dia melihatnya minnah. Ya, orang sufi itu monopoli itu dengan istilah minnah itu. Ya minnah memang bahasanya umum, anugerah dari Allah semuanya minnah. Tapi ketika ada di bab tasawuf, di buku mereka, maka minnah itu adalah anugerah ruhiyah. Ya, jadi ada istilah-istilah mereka yang mereka monopoli. Itu sebab gagalnya orang membaca buku tasawuf karena
ada yang tidak sinkron karena ada terminologi yang disepakati oleh mereka, ya. Dan orang yang membacanya mungkin belum mengetahui bahwa ada istilah-istilah yang yang berlaku di antara mereka, maknanya makna siyak mereka. Nah, minnah itu adalah anugerah Allah. Maka mereka berkata begini, nahnu sahibul minnah la sahibal amal, katanya. Kami ini adalah orang minnah, bukan orang amal. Karena amal, kalau tidak ada minnah, katakanlah sholat kalau tidak ada khusyuk hanya tinggal gerakan. Puasa, ya, kalau betul-betul rohaninya tidak dijaga, maka itu hanya lapar dan dahaga. Maka diistilahkan ini amal saja. Tetapi kalau orang yang beramal dengan khusyuknya, beramal dengan sifat-sifat rohaninya, ini adalah minnah. Kenapa minnah? Agar ini merupakan protek mereka agar tidak mengakui bahwa sifat mulia itu sifat dia. Ini minnah, anugerah Allah. Makanya dia mengatakan nahnu sahibul minnah. Saya adalah orang-orang yang kebaikan itu Allah yang beri, bukan ya, dari kasbi, ya. Itu sebab mereka mengatakan bahwasanya ma'rifat, syuhud, bahkan akhlak menurut mereka itu adalah wahbi, bukan kasbi, ya. Tidak bisa dengan bilangan ibadah yang banyak kita niatkan untuk meraih ma'rifat, itu tidak bisa. Ya, orang menyangka bahwasanya dengan zikir banyak dapat ma'rifat. Tidak, ya, bukan. Dapat celeng bisa tuh kalau kebanyakan, ya, bukan. Tetapi dengan membersihkan nafsu, gitu. Jadikan zikir itu sabun pencuci untuk membersihkan nafsu. Kalau dia merasa zikir itu adalah sebuah kasbi dia, fi'il dia untuk mendapatkan ma'rifat, lah maghrur, ya. Tidak demikian. Memang slogannya begitu, yang banyak zikir akan dapat ma'rifat. Ya, sama juga manjada wajada, ya, saya sungguh-sungguh dapat. Udah sungguh-sungguh Pak, banyak banget halangannya, ya, nggak langsung dapat. Itu kan slogan, ya. Maka ahli, ya, praktek di lapangan baru mereka mengerti. Maka ketika berhubungan dengan ahli amal, baru ternyata amal itu susah, Pak, ya, amal itu susah karena ada musuhnya, syaitan, nafsu, enggak segampang yang mereka bayangkan, ya, sehingga tidak terjebak kepada maghrur, rasanya makbul padahal mardud, ya, rasanya qarib minallah padahal ba'id, ya. Nah, maka al-mu'minu idza mudiha istahya minallah. Ya, Rasulullah kan dipuji merah mukanya, ya. Kecuali kepada orang yang memujinya dia tahu kualitas imannya, itu tahu dari Allah, malah nyuruh puji dah sebanyak-banyaknya. Itu sebab kita mendapat warisan tuh segudang qasidah pujian min ahlillah. Orang yang dibolehkan, katakan, dalam agama memuji Allah, gitu. Maka sebenarnya Pak, sebenarnya, ya, ini sebenarnya juga ada 3 kali nih. Ini sebenarnya yang sebenarnya, supaya nggak cukup dengan kata sebenarnya. Kita membaca pujian qasidah para sufi itu, ya, mesti ada dalam bimbingan tarbiyah. Takut dimaknai pujian itu lain, ya, nanti dikatain nyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, itu sebab, ya, ada aja kita mendengar selentingan, wah, orang sufi nyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu mahabbah, ya. Mereka sudah ada dalam garis aman, istilahnya, bahwa dia menyaksikan hatta Rasulullah bashar, semuanya majlah mazhar jamal Allah dan mahamid, ya, Allah dan lain sebagainya. Karena dia la yashaduhu min nafsih. Wa qala radhiyallahu anhu ajhalun nasi man taraka yaqina ma indahu li dhanni ma indan nas. Ya. Karena kita dipuji orang, rasanya kita itu ajhalun nas, ya. Sebodoh-bodohnya orang
Ya, ini ajhalun nas, ini asyadduhum jahla. Sangat bodoh ini dalam pandangan mereka. Kalau pandangan kita mah pinter. Ya. Man taraka yaqina ma indah. Orang yang mengabaikan keyakinan kepada apa yang terdapat dalam dirinya. Kita kan tahu diri kita kualitasnya. Tapi pandangan kita kepada diri itu kita abain karena kita udah terobsesi atau dengan pujian orang. Jadi kita hidup itu ngikutin pujian orang. Buat ustadz ini mantep banget, jadi mantep. Ya, kalau nggak ada yang bilang mantep nggak jadi tuh. Itu ajhalun nas ternyata. Ya Allah. Ini kemplang bener, kita paling bodoh bener berarti kita ini udah. Imam Abu Hanifah lagi ke pasar, lalu ada orang yang gundam, tahu gundam Mbak? Itu apa, Syekh Nu'man katanya. Iya, oh itu dia yang wudu subuhnya pakai wudu isya selama 15 tahun katanya. Kaget lah, itu kabar dari mana katanya. Kagak, malam-malam tidur saya kalau mau subuh wudu lagi. Artinya pujian kepada Imam Abu Hanifah Nu'man, kagak tidur malam pisan Pak. Subuhnya aja wudu isya. Berarti kan kagak tidur. Berarti itu imam jikir mulu itu, kagak tidur. Begitu sedih itu Imam Abu Hanifah Nu'man. Sejak kapan saya pakai wudu isya, wudu subuh pakai wudu isya? Akhirnya beliau istighfar dan menangis. Ya, sampai untuk apa? Membayar pujian itu agar Allah mengampunkannya, terpaksa dia 15 tahun dia lakukan wudu subuh pakai wudu isya, enggak tidur 15 tahun, Pak. Kita mau udah dapat pujian begitu, boro-boro mau ngebayar. Ya, terus ya udah puji, sebarin. Masukin ke Facebook, udah begitu aja. Ya, viralin. Udah. Ya Allah. Kita dulu Pak belajar ya, kalau pengajian di begini, kita udah jangan gitu, malu. Tapi kayaknya sekarang mah udah bukan riada kayaknya ya. udah bukan ria, karena kalau ya Allah, orang dulu Pak wali sampai wali majhul. Itu saya merujuk ke Syekh Fadil, beliau kan pemburu manuskrip. Ada manuskrip ribuan Pak, kagak diteliti oleh beliau. Kenapa? Kagak ada namanya. Itu orang nulis ikhlas banget, namanya juga kagak ditulis. Akhirnya mau bingung kan, mau ditelitinya, mau diterbitinnya. Ini pengarangnya siapa? Padahal cakep-cakep banget kata dia isinya. Ya, kata saya, Syekh tulis aja Abdullah bin Abdullah gitu. Nah, cuman nanti merancukan peneliti nanti ya, Abdullah ini mana, bisa-bisa salah alamat, kacau. Akhirnya dibiarkan itu manuskrip banyak banget Pak. Ya. Kita mah kalau nulis buku sampai foto-foto kita tuh, foto bini, foto anak dimasukin semua. Ya Allah. Ditulis bininya 3, ditulis semua Pak. Ya, anaknya 12, ditulis semua itu. Ya Allah, dipiralin. Ya, mungkin nggak ngebayang tuh zaman dulu. Mungkin dulu kalau ada TikTok Pak, boleh udah dulu. Ya, ujiannya makin besar ya, dan juga tuntutannya untuk memiliki sifat mulia itu semakin tinggi tuntutannya. Nah, maka sebodoh-bodohnya orang yang mengabaikan keyakinan terhadap apa yang ada pada dirinya demi sangkaan apa yang menurut orang. Lidzanni ma indan nas, demi sangkaan orang bahwa dia baik dan memuji mereka, akhirnya orang itu terpedaya, magrur dengan pujian tersebut. Bahkan lama-lama patut sudah emang pas saya mah dipuji begitu. Kalau nggak ada yang muji jadi musuh dia. Wah, itu bukan murid saya tuh. Ya, karena kagak muji. Gitu.
Nah, barangkali sekarang yang viral-viral itu yang nyerang dia itu sebetulnya itu yang terbaik daripada yang muji itu, ya, daripada yang muji. Dan dia menjadi gurur dengan persaksian orang kepada dirinya. Itu yang akhirnya disebut ajhalun nas. Ini ajhalun nas ini artinya apa? Sebodoh-bodohnya orang dalam artian tidak mengenal Allah. Ajhalun nasi billah. Ya, ini orang yang paling tidak mengenal Allah. Karena kalau memang sebetulnya nggak ada, Pak. Kenapa orang dipuji magrur? Karena nggak ada. Kalau ada, karena keyakinan para sufi, para ahlillah, apabila Allah memberikan sifat mulianya ke dalam jiwanya, rohaninya, dan menjadi karakter dia, itu nur, Pak. Nur yang akan menimbulkan kesadaran, yang akan menimbulkan penyaksian keagungan Allah, yang akan menimbulkan pandangan batin terhadap kelemahan dirinya. Setiap akhlak yang diberi mengandung cahaya itu, ya, mengandung cahaya itu. Maka ketika mereka mendapat akhlak mulia dari Allah, mereka bercerita bahwa yang terjadi pada diriku, aku ajiz, dhaif, ya, aku lemah. Bahkan dia menyaksikan ternyata dia tidak ada. Itu yang kemudian disebut fana, ya. Ternyata saya tidak ada. Kirain kita dulu nganggapnya anugerah dari Allah itu sesuatu yang tertentu. Ternyata setelah dia memiliki pandangan batin, wujud dia pun ternyata min judihi, daripada anugerah Allah, ya. Maka itu sebab mereka membuat istilah fana. Nah, maka fana itu jangan diartiin ngeplay. Makanya saya nggak mau tuh fana diartiin dengan bahasa populernya apa tuh? Apa ya? Jadi kalau fana itu mabok gitu. Ya, tidak. Bahkan fana itu adalah orang yang mencapai tingkat kesadaran yang paling tinggi terhadap hakikat bahwa ternyata semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua perbuatannya, semua pandangannya, semua pikirannya, semua orientasi dan tujuan perbuatannya Allah. Itu fana namanya. Fana itu artinya dia tidak merasa ada selain Allah, ya, sehingga orang yang mencacinya pun dia malah memandang Allah mengujiku, sehingga lupa tuh dengan sosok, ya, kalau lebih tegasnya dengan congor yang akhirnya itu lupa, nggak ada kelihatan buruknya, bahkan Allah terima kasih, ya. Itulah para sahabatan. Ketika Sayyidina Umar berdiri, ya, kalau aku menjalankan perintah Allah maka ikuti, kalau tidak maka tegur aku. Tiba-tiba ada kakek-kakek, Pak, megang goloknya aja udah gemeter karena keberatan pakai ngomong begini, saya yang akan meluruskan. Kalau Umar, ya, keluar dari ajaran Allah, saya akan meluruskan dengan pedang ini, katanya. Ya, Sayyidina Umar memuji itu, alhamdulillah, maaf, ya, puja dan puji kepada Allah. Ada orang yang akan meluruskan Umar dengan pedang. Sekarang ngelurusin pimpinan coba-coba, Pak, ya, di penjara, gitu. Nah, karena mereka adalah orang-orang yang menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, Pak, terakhir nih. Iza atlaqa as-sanaa'a 'alaika wa lasta bi ahli fasni 'alaihi bima huwa lahu ahlu. Allah. Jika ada orang yang memuji, atlaqa melepaskan pujian. Ya, artinya jika ada orang lidahnya memuji kita. Wa lasta bi ahli, padahal kamu bukan pemilik pujian yang mereka puji itu. Ya. Ya, ada dua kemungkinan. Artinya walasta bi ahli, kamu bukan, artinya orangnya yang dipuji itu ada dua kemungkinannya. Imma memang tidak ada sifat itu pada kita, ya, ataupun sifat dia menyaksikan sifat itu dari Allah. Sekarang begini, Pak, kita dianggap ada. Kalau kita menyaksikan bahwa ternyata kita adamun, seperti dalam sifat 20, Allah wujud, kita adam,
Kalau kita menyaksikan itu bukan hanya hafalan ilmu, tetapi kita menyaksikan bahwa kita tidak ada. Bagaimana dia menyaksikan ada sifat baik yang qaim bidzati, yang berdiri dalam zatnya. Ya. Nah, orang yang masih mengakui dia punya sifat baik dan sifat dia, berarti belum selesai di urusan wujud. Ya. Di urusan wujud. Itu sebab orang sufi itu meminjam dengan istilah filsafat untuk kepentingan ini apa yang mereka munculkan dengan istilah wahdatul wujud. Sehingga mereka mengatakan wahdatul wujud ada ilhadi, ada imani. Ya, artinya pandangan akal itu ilhad, tapi ketika pandangan batin adalah tauhid ahad. Gitu. Jadi ada konsekuensi dari bangunan tauhid itu kepada akhlak, kepada sikap dan perilaku, dan pandangan kepada alam semesta ini, kepada manusia, kepada Allah dan lain sebagainya. Ya, orang kan tergantung tauhidnya, baik dalam tataran pikiran. Kalau salah, ya sikap pandangannya salah. Tapi jika orang mendapatkan hakikat, tidak salah. Ya, karena mereka fi inayatillah. Ya, di dalam inayah Allah. Kita kan setiap saat ketika salat mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ya, agar aku ibadah maka tolonglah agar aku mendapat agar aku ibadah. Ini akhirnya orang sufi mengaku setelah dia melihat ternyata semuanya dari Allah, akhirnya mereka sisipkan akidah ini dengan ungkapan al-abid wal ma'bud katanya. Ternyata semua yang Allah anugerahkan ya kita gunakan untuk menyembah Allah. Mulai syariatnya dari Allah. Kita nggak boleh bikin syariat sendiri. Ya, hatta ikhlasnya dari Allah, khusyuknya dari Allah. Ya. Nah, maka ketika orang memiliki sifat-sifat itu, maka dia baru tahu tuh kalau dia bukan yang punya. Maka orang yang kalau belum punya akhlak menjadi sifat, menjadi karakternya, belum Allah berikan, ngaku Pak. Ya. Tiba-tiba bini kita mengatakan, saya bagaimana kurang sabar Bang. Lah kurang. Nah, saya dulu mah ridho, sekarang emang gak ridho. Pas lakinya kawin lagi, lah masa ridho ada batasnya. Berarti itu semua dalam tataran nas dan pikiran agama itu. Kalau dia memiliki sifat sabar dan ridho, enggak ngaku Pak, enggak ngaku. Ya, begitu dia sabar juga, ya Allah, alhamdulillah Allah membimbing saya. Bukan Ustaz, innallaha ma'as-sabirin, saya sabirin ini. Ya, biar namanya Rahimuddin ngakunya sabirin katanya. Ya, maka innallaha ma'as-sabirin, ma'a itu kan ya, pandangan mereka adalah penyertaan seperti angka dengan bilangan, itu ma'a. Ya. Ketika kita menyebut ini 2, kalau saya tambah 1, ya, maka kita berubah menyebutnya 3. Saya tambah lagi 1, 4. Jadi angka 3, 4, 5 bilangan itu akan bersama dengan 1, yaitu anugerah Allah. Ya. Dikasih syukur, innallaha ma'asyakirin, innallaha ma'as-sabirin, innallaha ma'al muhsinin, innallaha ma'al muttaqin, innallaha ya, ma'al ladzina amanu. Artinya itulah anugerah Allah. Ya, sifat-sifat mulia itu, maka tidak ada pengakuan kepada dirinya. Ya, jadi imma kita bukan ahlinya, imma memang sifat itu belum punya. Kalau udah punya justru makin gagah ngaku, karena itu dari Allah. Dari Allah. Nggak bisa kita ngomong, ya saya dulu sabar, kalau sekarang makanya nggak bisa saya sabar dah. Itu emang dari dulu kagak punya sifat sabar Pak. Ya, ngakunya dulu sabar, dulu ada kepentingan. Ya, kayak laki-laki kan lagi mula-mula demen perempuan kan sabar, nungguin. Kalau sekarang kita suruh bini nungguin, nenek-nenek lama banget. Coba, kepentingannya udah selesai. Tapi kalau dia punya sifat sabar, Allah lah yang menjaganya, bukan dia. Ya, itu yang
ingin dijelaskan kepada mereka bahwa setelah memiliki hakikat atau nur Muhammadi atau sifat mulia, tidak ada ananiyah, tidak ada pengakuan. Itulah murni hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza atlaqas sana alaika walasta bi ahli fasni alaihi bima huwa lahu ahlu. Jika ada orang yang memujimu dan kamu bukan ahlinya, maka pujilah dia dengan apa? Dengan sifat yang lahu ahlu, yang dia memiliki atau yang ahli dalam sifat itu, yaitu Allah. Ya, ketika dipuji syukurullah. Ya, alhamdulillah min fadli rabbi. Ya, bukan itu semua dari Allah. Kita juga udah niru Pak, bunyi begitu. Niru, dukun aja niru. Bukan saya, semuanya Allah. Bayar, kan begitu ujungnya. Ya, niru, semua niru Pak. Ya, niru. Nah, maka betul-betul kita mesti merealisasikan itu, sebab mereka orang sufi, orang-orang yang telah memiliki sifat-sifat mulia itu disebut mutahaqqiqin, orang yang telah meraih hakikat agama, hakikat akhlak, hakikat syariah. Ya, itulah juga yang mereka katakan hakikatun Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah. Baiklah. Ya, bapak-bapak biasanya kalau ngaji mula-mula sebentar biasanya, enggak lama. Mamanya udah lemes, baru lama nggak ngaji jadi lemes. Ya, bulan depan baru ada lamaan dikit. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Al-Fatihah.